Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu di program Obras, obrolan sore Ramadan bersama Bang Ude. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik Alinda. Baik. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tema terkait ibadah haji dan umroh. Selain itu, untuk insan mesra dimanapun berada, selama acara berlangsung, insan mesra dapat menyapa dan berkomunikasi bersama kami melalui kanal Facebook Radio Mesra Parepare, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon WhatsApp di 0853 9535 0907. Untuk memulai dialog sore kita, mari kita bersama mendengarkan tadarus Al-Quran bersama Ananda Zikri. أخرجوهم من قرية إنهم أناس يتحرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Zikri atas lantunan ayat sucinya yang merdu, Masya Allah. Sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu kita mau mendengar dulu faedah malam ke-8 Ramadan nanti malam, Ustaz. Iya, insyaallah. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mesra di mana saja berada, bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dan 7 puasa ya sudah tuntas. Insyaallah sebentar akan kita laksanakan bersama dengan ibadah yang dua, kegembiraan bagi orang berpuasa, yakni gembira saat berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu Bang Dimas, tidak ada orang yang sedih buka puasa, semuanya gembira. Tidak ada orang sedih. Kemudian malam ke-8 sebentar malam, judul ceramah seluruh wilayah Kota Parepare itu adalah tentang ibadah haji dengan umrah. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala seperti yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita kenal itu, Nabi Ibrahim itu banyak sekali sampai hari ini, ketika dia memelihara yang namanya Ka'bah, itu berkat doanya sehingga tanah haram itu menjadi tanah yang begitu gersang, tidak ada tumbuhan. Sampai karena doanya itu Nabi Ibrahim, alhamdulillah tanah haram itu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah dari mana, seluruh hampir semua buah-buahan ada di tanah haram. Ada semua di situ. Bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Kakeknya Rasulullah. Kalau dikatakan adalah bapak dari semua nabi-nabi. Nabi para nabi. Iya, karena itu Nabi Ibrahim itu dua istrinya, Siti Hajar dengan Siti Sarah. Tidak usah kita ikut itu ya. Hanya apa namanya? Ya, walaupun cuma dua. Walaupun cuma dua. Nanti di hari ke-16. Ada masa begitu. Ada 16. Itu tema yang menakutkan bagi saya. Jadi Nabi Ibrahim, istri pertama adalah Siti Hajar,
Siti Sarah. Kenapa dia menikah lagi dengan Siti Hajar? Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, Siti Hajar itu adalah pembantu. Tapi ketika dia dibawa kepada dalam satu pemerintahan kerajaan, ternyata rajanya itu zalim. Istilahnya kabine-bine. Semena-mena. Iya. Asal dia perempuan cantik mau lagi. Tapi pembantunya Nabi Ibrahim namanya Siti Hajar ini dibawalah ke situ. Lalu raja bertanya, itu yang di kamu siapa? Dia bilang, ini istri saya. Nabi Ibrahim kan bercanda begitu, ini istri saya. Dan pada akhirnya dia buktikan bahwa betul dia adalah istrinya karena Siti Sarah menikahkan dia dengan Siti Hajar. Masya Allah. Dengan alasan bahwa jadi Nabi Ibrahim di situ tidak berbohong. Ini sudah ada niat untuk memperistrikan karena memang selama 100 tahun pernikahannya belum punya anak dengan Siti Sarah. Jadi dianggaplah dia bahwa dia mandul. Kemudian setelah dinikahkan ternyata setelah menikah beberapa bulan kemudian ternyata ini Siti Hajar hamil. Itu kan pancingan anggota, timbul yang namanya rasa cemburu di antara seorang perempuan. Jadi bagaimanapun perempuan itu kalau ikhlasnya, bagaimanapun kondisi hebatnya dia pasti memiliki rasa cemburu. Dan ingat, cemburu itu adalah lamban daripada cinta. Jangan ketawa jangan. Jangan tertawa. Kan ngerang. Kita butuh yang namanya cemburu ya. Sebagai lamban ya. Kemudian lalu diusirlah Siti Sarah. Siti Sarah tidak mau lagi serumah dengan Siti Hajar. Akhirnya dibawalah istrinya ini Nabi Ibrahim ke tanah yang namanya tanah Arabia dari Palestina. Kemudian dalam kondisi hamil maka dia ditinggal oleh suaminya. Ternyata Siti Sarah juga hamil. Nah, di situ dia melahirkan 2 keturunan. Dari disitulah berkembang nabi-nabi. Siti Sarah melahirkan Ishak. Dari garis keturunan Ishak itu lahirlah Yakub, Su'aib, lahirlah Nabi Yunus, lahirlah Nabi Isa, terakhir Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa lahir. Kemudian jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500 tahun meninggalnya Nabi Isa, baru lahir Nabi Muhammad SAW. Dengan garis keturunan Ismail. Jadi Ismail itu 30 nenek moyangnya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis terakhir. Jadi 30 nenek moyang sampai. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa satu nenek moyang. Sepupu. Harus begitu. Saudara-saudara ya. Makanya itu di keturunan Nabi itu. Jadi setiap nabi yang melahirkan anak laki-laki, maka itu adalah kondisinya waktu itu adalah dia akan jadi nabi. Makanya inilah alasan Bang Dimas dengan Bang Bambang Insya Mesra, kenapa Nabi Muhammad itu semua anak laki-lakinya mati? Oh iya. Kan? Ibrahim, Abdullah, Ibrahim, Izam itu meninggal semua. Kenapa meninggal? Karena Nabi itulah khatamun nabiyyin. Penutup dari semua nabi. Karena kebiasaannya itu kalau ada nabi anaknya laki-laki maka dia juga akan jadi nabi. Gennya dihabiskan, harus diputus di situ. Maka itulah kenapa dimatikan semua anaknya nabi. Yang laki-laki alasannya. Jadi makanya orang Arab mengatakan Rasulullah itu adalah abtar. Maksudnya abtar karena tidak ada anak laki-laki yang hidup. Abtar itu dalam bahasa Bugis ambo petu. Tidak ada generasi melanjut ceritanya dari anak laki-lakinya. Keturunan, keturunan. Padahal Allah memelihara itu karena dia dikatakan adalah khatamun nabiyyin. Sehingga itulah turunlah ayat Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah singgung itu yang mengatakan bahwa Nabi abtar sesungguhnya yang abtar itu adalah orang-orang kafir yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa ini hikmahnya Bang Ude. Saya pernah membaca sebuah buku bahwa hikmah yang paling besar kita umat Nabi ini adalah melihat Allah. Dan itu kita sampai sujud 40.000 tahun setelah melihat itu. Kita gini, kita tidak mampu melihat Allah kalau bukan Allah yang mengizinkan. Karena Nabi saja yang Isra Mi'raj itu sampai ke langit ke Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha itu Jibril saja yang disuruh temani Rasulullah untuk naik ke menghadap kepada Allah. Lalu pada saat sampai ke langit ke-7 mau ke Sidratul Muntaha, itu Jibril tidak sanggup. Ampungi. Kata Rasulullah, Jibril temani saya bilang enggak bisa. Pakai semua kekuatanmu. Jadi maksudnya semua kekuatan itu dalam satu sayapnya itu 600.000 tenaga kuda. Satu sayap saja itu. 600.000 PK. Itu berapa ratus sayap itu sayapnya daripada malaikat Jibril. Dan seluruh kekuatannya itu tidak mampu.
Kenapa? Karena memang tidak ada izin dari Allah. Dia akan terbakar kalau dia sampai. Maka Nabi sampai ke sana, lalu di situlah terjadi dialog dalam kalimat salat itu at-tayyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Iya. Gitu. Nah, setelah turun dari Isra Mi'raj, lalu Nabi ditanya oleh istri beliau, Aisyah, "Hal tara rabbaka ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah engkau bertemu dengan Tuhanmu Allah? Hal tara rabbaka, apakah engkau bertemu dengan Allah? Kata Nabi, "La, walakin nurun ala nur." Tidak, saya tidak ketemu dengan Allah. Yang saya lihat adalah cahaya di atas daripada segala cahaya. Masya Allah. Iya. Ya, makanya itu kenapa Allah kasih kegembiraan orang berpuasa adalah dialah orang yang berpuasa lah nanti ya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mata boleh jadi ya, bukan mata ini yang kita pakai untuk melihat Allah, tapi memang ada mata yang diberikan oleh Allah untuk melihat Dia. Iya. Coba tidak usahlah kita ya, tidak usahlah kita. Nabi Musa alaihissalam itu Nabi Musa insan mesra, Bang Maman, Bang Dimas dengan Adinda Nurjana. Jadi ini ya, Nabi Musa itu pernah minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku melihatmu. Ya, padahal dia kan fakalami, dia kan berdialog. Tapi apa kata Allah? Musa, lantarani, kata Allah. Kamu tidak bisa kulihat kak. Iya. Bilang, tapi karena Allah tidak mau mengecewakan, apa Nabi bilang Allah dalam Al-Quran itu bahwa siapkanlah bukit-bukit yang di sekitar Bukit Tursina itu, lalu besar-besar bukitnya batu, buat kuat lagi. Lalu siapkanlah mereka untuk menerima saya, persiapkan. Itu Allah baru berniat mau turun, hancur semua itu bukit. Iya. Hancur rata dengan tanah. Nah, disitulah Nabi Musa pingsan 1 hari 1 malam. Iya. Dan konon katanya kulitnya terkupas-kupas ya. Iya, tidak sanggup lagi. Barulah Musa berkata, "Qala," bahwa ya Allah, saya ini beriman kepadamu. Ya, artinya dia sadari bahwa gunung saja tidak sanggup menampung kedatangannya. Allah, bagaimana saya yang kecil ini? Iya. Nah, gitu. Karena Nabi Musa kan menganggap dirinya kan kekar dia kuat. Karena itulah Nabi Musa itu saking kuatnya itu satu kali ditinju tentaranya Fir'aun langsung meninggal dunia. Itu yang dipakai emas sekarang. Padahal itu pernah tungkai roh. Dia pernah tungkai. Iya, pokoknya istilahnya itu tinjunya. Asangnya pakai pageratanan asang. Itu sebagian daripada kisah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini yang didapat oleh orang-orang yang beribadah sebentar malam ke-8. Dia akan mendapatkan pahala seperti yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah keturunan yang soleh dan solehah. Soleh. Ini yang diharapkan ya. Cerdas pula. Silakan. Iya. Silakan. Nurjana, cahaya dari surga. Saya Apa ini? bertanya Apa itu? Ustaz. Terkait apa itu? Iya. Haji umrah atau apa? Iya. Haji. Dan haji bukan haji talattu bukan? Iya. Bagaimana? Begini kan itu Ustaz Tok, biasanya kalau kita di Indonesia kalau pulang haji ada yang dipanggil haji, tapi di beberapa negara ada yang tidak menggunakan panggilan haji. Iya betul. Iya. Hanya Indonesia lah, itu dalam sejarah kita hanya Indonesia saja yang dipanggil orang pada saat dia haji. Ada Dan gelar. itu sebenarnya gini ya, sebenarnya bukan kita yang mau, tetapi itu budaya orang-orang Belanda. Oh, untuk menghargai mungkin? Bukan, untuk mematikan kreativitas perjuangan. Iya. Nah, seperti itu. Dan penghargaan diberikan Belanda kepada masyarakat Indonesia supaya mereka lupa perjuangannya untuk merdeka. Iya. Itu banyak, jadi itu bagian daripada taktik Belanda sebenarnya. Jadi ketika orang-orang Belanda itu dalam politiknya yang VOC itu, DPD Pera, gitu kan, VOC itu politik pecah belahnya juga, sehingga dia mampu memanfaatkan keadaan. Pertama itu ketika dia melihat pesantren, ini bahaya kalau dibaca kitab terus, ini bisa menghancurkan kita, kata pihak penjajah kan. Akhirnya Belanda politiknya Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat dijunjung tinggi. Maka tempatnya tidak boleh rendah, dia harus ditinggikan.
maka ditaruh di tempat-tempat tinggi supaya anak-anak santri tidak bisa menjangkau untuk membacanya. Oh iya. Politik Belanda tuh. Belanda tuh. Belanda ya ikut sama kuat politik Belanda. Jadi makanya Belanda sudah hilang tapi sifat masih ada. Monromopi Masih ada dipelihara. Sinangin ke istilah sisa Belanda itu. Dia makasih se Belanda maka dewasa Betul. Belanda yang bodoh. Iya. Jadi begitu ya. Bangga nih, sampai bubuhannya saja. Mbak Belanda, yang tarik Belanda kemana mau mundur? Belanda. Iya na jago-jago Belanda tuh. Belanda. Benteng Belanda. Yang kedua, Iya. kemudian masyarakat kita kan itu kan berbondong-bondong untuk melaksanakan yang namanya haji. Iya. Haji. Banyak toko-toko Islam yang pergi ke orang tetap belajar berangkat melaksanakan ibadah haji. Lalu itu orang-orang Belanda mengambil inisiatif. Ini kalau mereka disebut kiai, disebut syekh, begini, Haji. itu kan lumrah. Kita kasih gelar pada saat mereka pulang haji, kita panggil Pak Haji, Iya. Ibu Haja. Iya. Sampai itu melekat. Kenapa? Karena digembirakan itu, dimotivasi dengan ibadahnya, sehingga mereka lupa bahwa orang yang berhaji itu kalau haji mabrur itu sudah lemah lembut, tidak lagi mau berjuang. Dia lupa itu. Iya. Oh iya. Sampai hari ini melekat bahwa orang yang pulang dari tanah suci maka dipanggil haji. Dipanggil haji. Itu peninggalan Belanda itu. Iya. Bukan dari Islam. Kira-kira kalau ada begitu ada perasaan tidak nyaman dipanggil. Tidak ada apa ya? Bukan, merasa tidak nyaman kalau tidak dipanggil haji. Iya. Kenapa umroh enggak begitu, Ustaz? Itulah, karena ibadahnya. Bahkan tidak mau datang itu kalau dikasih undangan tidak ikut nama hajinya. Konon kan. Iya. Oke, kita tunggu dulu. Iya. Tutup. Lambat kayaknya. Apa angkat aja itu si di dua. Nah, ini bagaimana karakternya seperti itu, Bang? Iya. Iya. Kalau yang Iya. seperti ini biasanya seperti itu karena Iya. memang ada saja golongan masyarakat kita karena memang sudah melekat yang seperti itu, Iya. sehingga mereka merasa tidak enak lah kalau dari tanah suci tidak dipanggil haji, merasa tidak dihargai. Jadi itu sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Oke. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nih Pak Ali. Ali, Bro. Ramadan yang Delapan. Pak Ali. 8. Iya. Nanti. ke-8, semoga semuanya pada sehat-sehat, Besok. kerjanya pada Amin. lancar, Alamin. Kabul. Baik. dan yang pastinya selalu setia mendengarkan radio seperti saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini mengenai film atau tayangan yang ada di film. Ya. Oh iya. Kalau kita menonton Next week. apakah itu sinetron atau itu film, Iya. pasti timbul dalam hati, wah ini rekayasa ini. Iya. Iya. Ini tipuan kamera ini. Iya. Tidak benar ini. Mana sampeleng kok mah. Iya. Ya, nah, bagaimana ketika film itu diangkat dari kisah Kisah nyata ya. para nabi ataukah para wali? Apakah itu kira-kira ada rekayasa di situ atau tipuan kamera? Iya. Sedangkan ini kisah-kisah nyata ini diangkat Iya. dari kisah nabi atau kisah para wali. Iya. Taruhlah yang di Baik. Pulau Jawa 9 wali. Oke. Nah, bagaimana ini, Bos? Apakah Iya. masih ada rekayasa di situ? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya dari sisi ceritanya, Bang, dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Kalau Baik, namanya baik film tadi- ya pasti baik tadi ada. Palda paniseng punggawana. Anu TV kabalik. Kaya ya. Iya, trik perfilman. Ya, kita sapa dulu Bang Ude Ya. untuk Pak Parman Parit yang sementara menyimak juga sedang menonton. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan. Jadi kan gini, sebenarnya sejarah itu adalah pengulangan cerita ya. Jadi kita itu generasi sekarang itu diharuskan lebih banyak membaca sejarah, bukan lebih banyak membuat sejarah. Iya. Ini kan Iya. Kita kan agak terbalik. Rajin bikin sejarah, tapi tidak mau membaca sejarah. Nah, sejarah itu begitu. Kalau itu jadi pelaku. Iya. Iya. Artinya kan dalam film itu memang ya sebagian memang ada acting memang rekayasa. Kalau acting itu meskipun itu kisah nyata yang diangkat, tetap itu actingnya adalah rekayasa. Iya. Cuma berusaha menggambarkan dari peristiwa sejarah yang terjadi, Iya. bahwa seperti inilah actingnya, seperti inilah modelnya supaya penonton yang melihat itu yakin, oh begini cerita tempo dulu. Berperan dengan Iya. baik lah aktornya. Baik dalam kisah-kisah Nabi. Iya. Kalau ada kan filmnya itu The 3000 itu Iya. yang digagas itu filmnya Sparta ya. Ya, Spartan Sparta, Persia. Sparta Persia. Iya. Sebenarnya di situ itulah kisah
perang Rasulullah itu perang Badar sebenarnya itu 100 melawan 10.000. 300 300 ya, 300 Iya, 10.000 kan? 300 melawan 10.000. 10.000. Iya. 300 ya. Persia Kemudian, yang Yunani. Iya, pada saat itu kan digambarkan bahwa itu peperangan yang paling dahsyat sebenarnya. Tapi kalau dalam cerita itu tidak semulus apa yang diceritakan dengan apa yang kita adegankan. Iya. Karena sesungguhnya dalam perang Badar itu Nabi jatuh tersungkur. Iya. Sehingga sahabat mengatakan ini Nabi sudah kena apa, sudah meninggal. Lepas giginya satu kalau tidak salah ya. Iya. Bahkan tanggal ya. Jangan ya. Bahkan di situ Rasulullah SAW di situ Nabi berdoa. Iya. Ya, berdoa Rasulullah di situ lalu mengatakan, ya Allah, kalau hari ini umat Islam kalah, tak ada lagi umat yang menyebut namamu. Iya. Itu bergetas arasnya Allah itu. Iya. Sampai dia turunkan yang namanya tentara malaikat. Lalu Nabi kan kena juga yang namanya panah kan, kena panah. Bahkan giginya tanggal sampai mulutnya itu berdarah. Ya. Lalu Nabi lari, lalu dia mengangkat kedua tangannya, lalu menahan darah yang ada di mulutnya. Sahabat yang melihatnya, kenapa ditahan itu darah ya Rasul? Biarkan saja. Tidak, saya ini pesan Jibril. Kenapa? Ya Rasulullah, andai kata darah ini menyentuh bumi, maka seluruh orang kafir akan musnah hari ini. Oh, Nabi tidak mau. Padahal ku ini kalah apa nih? Padahal kita berperang kan, itu harus musnahkan semua. Tapi Nabi tidak begitu. Itulah namanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Iya. Dalam berperang saja masih punya etika yang luar biasa. Iya. Ada kejujuran. Iya. Begitu realisasinya ya. Iya. Hak asasi manusia ini HAM. Iya, yang cerita yang kisah nyata seperti dalam hadis itu tidak bisa diceritakan dalam film. Iya. Inspirasi. Begini kali-kalinya kan? Iya, inspirasinya saja. Iya. Itu luar biasa. Makanya itu terkadang itu kalau kita menonton, memang secara visualisasi kita lihat seperti itu, kita seakan-akan terbawa. Tapi yang paling enak itu adalah ketika kita membaca. Oh iya. Kalau kita membaca, kita sendiri yang melakoni itu. Iya. Itu melakoni seperti itu. Theater of mind. Coba kalau dalam film itu ya memang rekayasa ada, tetapi kita hanya memberi gambaran bahwa beginilah modelnya. Model seperti itu. Bagaimana Nabi Musa ketika membelah lautan? Dalam versi Nasrani dan Yahudi kan tidak seperti itu. Bukan dilemparkan tongkat, tetapi dia menunggu wahyu dari Allah. Ya, Owner Es Buah Mantul juga menyimak. Oke. Pak Sabir Umar. Silakan, lagi menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat cerita Belanda juga nanya. Iya, Naro. Tentu kisah sebelanda Bang Uni. Saya ini. Belanda Bang Uni. Iya. Ya, saya pernah sekolah. Torero pikir kelas cuma kuku Bang Ude. Halo. Mau tahu nih itu. Tunggu moge jaga kita 150 tahun. Oh, iya. Maksudnya, katanya rata anak Belanda kecil-kecil Indonesia. Iya. Betul itu Bang Ude menurut PSBB. Iya. Guru agama aja Bang Uni, tanya guru sejarah. Iya, guru agama. Iya. Saya baru tentara anak di kilo menjaga. Jadi di kilo tentara jadi Indonesia ya. Iya. Jadi itu kalau kira saya ya. 150 tahun buat anak aja. Jadi begini Bang Ude. Iya. Itu kan biasanya orang kalau naik tanah suci, kita berbicara Bugis saja ya, suku kita lah. Itu lebih banyak beli barang, bawanya ke masih rugi. Kita banyak kali dan kamu ke Malaysia. Iya. Yang banyak juga kejadian, mohon maaf, tidak semua. Ya waktu Milo Mendre, Maradilada lengkap dengan jilbabnya apanya. Iya. Mana nggak boleh Mekah? Aja nih. Kena surara punco biasa, makanya aja mas surara punco nih. Iya. Jadi bagaimana ini? Namanya Haji Mabrur ya. Iya. Karena kondisinya ini beda sebelum naik dan sesudah naik. Iya. Apakah ini jadikan kebanggaan jadi haji? Atau bagaimana? Iya. Kita banyak kejadian bukan cerita umumnya. Banyak kejadian. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Oke, dipahami. Yang terakhir Pak Ustaz begini. Hanya yang terakhir matal pokama gimana tuh? Iya. Selanjutnya. Iya. Waalaikumsalam. Masuk ya pas suwe pertanyaan. Kita apa aja nih? Simpan garis Jadi senjata. itu Bang Uni, insya Allah Bang Mama Bang Dimas dengan Ananda Jannah. Gini, haji itu adalah kalau dimaknai bahwa haji itu betul-betul panggilan Allah, maka itu memang posisinya adalah ibadah yang paling tinggi ya. Iya. Pahalanya besar karena biayanya juga besar. Iya. Kan gitu.
Tapi kalau dia hanya dimaknai sebagai rekreasi religius, rekreasi itu, maka itulah banyak belanjaannya. Makanya itu yang perlu diperbaiki memang di sini adalah niat kita. Begitu melihat Ka'bah, niatkanlah untuk berkunjung ke sana, untuk berziarah, melaksanakan ibadah haji. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, itu kata si yang panggil saya. Maka Allah itu cara memanggilnya itu mencukupkan rezeki kita, kasih kesehatan untuk bekerja. Saya terinspirasi ini waktu ada jamaah dulu yang saya bawa umrah ini. Ketika saya satu pesawat dulu di tengah orang tua ya, dan saya tanyakan, ibu apa anunya? Saya penjual sayur, orang Palopo, ya, Pak Beluk Kaju. Tapi waktu dia Pak Beluk Kaju, tanya Pak Beluk Kaju, rumah Palopo yang kecil-kecil, yang 5.000, itu apa 10 kasih. Ternyata keuntungan itulah yang setiap ada keuntungannya dia tabung. Dia nabung. Semua tetangganya tidak ada yang percaya kalau dia berangkat haji. Tidak ada yang percaya tetangganya kalau dia berangkat haji. Nanti percaya setelah dia naik di bus. Cepat dong ini. Bayangkan itu. Bayangkan itu tetangga kita saja. Saking apanya memandang kita penjual sayur kasih ya. Memandang enteng ya. Iya. Ternyata memang Allah kasih. Dipanggil. Dia berapa tahun dipanggil itu. Berapa tahun saya menabung katanya. Sampai dia berangkat umrah masih itu tabungannya juga. Masya Allah. Coba bayangkan itu. Bedik mak guru lah dokter. Iya luar biasa, saya bilang, hebat ini orang tua ini. Ya. Padahal dia kan wanita tunggal. Maksudnya? Ya, maksudnya sudah meninggal suaminya. Oh iya. Ya, wanita tunggal kalau orang-orang Malaysia ya. Iya. Kalau Malaysia apa itu? Wanita tunggal. Iya. Jadi seperti itu Bang One ya, bahwa haji itu kalau dimaknai memang ada rekreasi ya begitu modelnya. Setiap kita berangkat ke Masjidil Haram untuk ibadah, pulang ibadah, aku bikin si lewat. Ya, tapi kan di pikiran kita Bang Ude, orang kalau sudah ke haji itu akhlaknya semakin bagus harusnya. Iya, makanya di sini. Nah, bagaimana kehajiannya dia untuk mereka yang makanya kan haji itu dalam hadis Nabi kan ada 4 orang berangkat haji. 1, haji pendek dan haji rewa. Hah? Nah, itu makanya Iya. haji pendek dan haji rewa. Monroy. Oh iya. Yang kedua, dia haji pendek, haji rewa. Ya. Yang ketiga haji pendek itu haji motor rewa. Ya. Yang keempat dia haji pendek itu haji rewa. Dengan Dina. Ada 4. Bagaimana pembagiannya? Penjelasannya? Penjelasan begini. Iya. Haji berangkat tidak haji kembali. Iya. Waktu di Parepare, bagus akhlaknya, ibadahnya bagus 5 waktu. Tapi begitu pulang dari tanah suci, pajak dimasukkan pajang. Itu namanya tidak haji pulang. Karena dia selalu menganggap bahwa banyak sekali ibadah waktu di tanah haram. Jadi mana? Padang kutakmu. Yang kedua, tidak haji berangkat, tapi haji kembali. Iya. Waktu di Parepare di kampungnya bagus, sholatnya itu cuma 2 waktu saja, maghrib dengan duhur. Ini rona ongko. Bisa dega, pokoknya dega. Begitu pulang dari tanah suci, lengkap sholatnya 5 waktu. Luar biasa. Sudah terpelai. Berarti haji kembali. Iya. Yang paling tinggi adalah ini haji mabrur. Haji berangkat, haji kembali. Yang mana itu haji memang sholat. Begitu pulang dari tanah suci, tambah rajin lagi, tambah tertutup auratnya. Haji mabrur. Maka cirinya haji mabrur di sini adalah kata Nabi adalah it'amut ta'ami walayyinu al-qalami. Jadi dia selalu memberi makan kepada orang yang berhak dan dia selalu berkata dengan lemah lembut. Nah, di situ cirinya orang yang haji mabrur. Terus cara pakaiannya juga Bang ya? Ada semua di situ. Dia selalu memberi makan kepada fakir miskin dan yatim piatu, orang yang berhak. Kemudian dia selalu jaga omongannya itu, lemah lembut caranya. Jadi kalau lemah lembut itu maknanya sudah ada cara berpakaiannya, sudah tutup auratnya. Nah, yang parah ini yang golongan keempat. Dia haji beda, dia tuh haji rewa. Capu bandu ya. Iya. Waktu itu mana? Oke, silakan. Pak Mulka, bukan? Di WA ini. Ya, silakan Pak Di. Silakan Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, Pak Janggo, Pak Mama. Iya. Terkait pemilu brutal. Apa tak selesai juga Pak Di? Pak Di. Jadi ada beberapa masyarakat melapor. Pak Di, gimana tadi Pak Bangun? Iya. Agak sih singkatan ya, puasa. Puasa? Iya. Malam. Ayo. Politik nak bicara politik Ustaz ya. Wah, caca Ustaz Abdullah. Oh iya.
Enggak mau enggak. Pocaco Ustaz Abdullah. Iya. Paket. Oh gitu ya. Erko grup makaro akoro grup puasa, ketua berkah, ketua PSM beramal. Oh, gitu kan. Tasmin Hamid bersama Kamaludin Kadir. Banyak iya. toh. Banyak ya. Kalau puasa apa? Jadi terkait pemilu. Jadi prediksiku saya kalau bukan 4 paket, 3 paket. Iya. 3 paket nanti nih calon wali kota. Oh iya. Intinya yang pertama terkait pemilu. Iya. Apa itu, Perlu dijelaskan Pak Ustaz Iya. bahwa apakah memang kita sebagai umat Islam diharamkan untuk memilih perempuan. Yang pertama, Pak. Iya, kepemimpinan wanita. Yang perlu dijelaskan kepada masyarakat terkait ajaran agama Islam. Iya. Bahwa kita sebagai umat Islam mayoritas ya, tentu ada dalilnya Pak Ustaz. Iya. Bahwa apakah memang benar bahwa kita tidak dilarang memilih pemimpin perempuan ketika masih banyak pemimpin laki-laki. Yang kedua terkait pemilu brutal, ini banyak yang WA saya menelepon saya bahwa ada beberapa konstituen anggota DPR yang duduk sekarang, entah apakah anggota DPR-nya sendiri atau timnya yang tadinya menjanjikan uang 300 terluga setengah, maka ya ko pilih muka, ko mutodoka oleh ko serangan. Ternyata itu serangan sudah diedarkan tapi tidak sampai ke masyarakat. Ini masyarakat sudah mencoblos Ibu Dewan. Anggaplah perempuan ini anggota DPR-nya. Ini mengeluh konstituennya. Ketika serangan itu tidak sampai, tapi sudah dicoblos, kira-kira siapa yang berdosa ini Pak Ustaz? Apakah tim suksesnya atau anggota dewannya, Pak Ustaz? Iya toh? Iya. Yang kedua, yang ketiga, terkait perempuan yang masuk akil balik agak jero noter di darah itu kadang kan ada perempuan yang masih SMP terus tiba-tiba haid pertama muncul darah di bagian itunya vaginanya. Apakah anak-anak SMP ini yang tadi itu yang noter darah Pak Ustaz sudah tidak bisa puasa dan tidak bisa tarawih, kebetulan di sekolahnya diajarkan tarawih, diajarkan puasa. Pesantren kilat. Makasih. Iya, pesantren kilat. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang pertama dulu. Pemilu terkait dengan perempuan ya. Dalam hadis atau dalam dalil yang dipakai itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin daripada perempuan. Makna di sini bukan pemimpin seperti dalam pilkada, dalam camat, lurah, tapi makna ini ar-rijalu itu adalah laki-laki pemimpin daripada perempuan. Maknanya adalah laki-laki itu pengayom daripada perempuan. Artinya ini dalam rumah tangga tidak boleh perempuan dalam rumah tangga menjadi pemimpin, kan ada namanya suami. Suami itulah pemimpin dalam rumah tangga. Tapi di luar dari rumah tangga maka perempuan boleh jadi camat, jadi lurah, bahkan bisa jadi wali kota. Ada tidak Ustaz contoh kisah dari zaman dulu yang memberikan contoh perempuan sebagai pemimpin? Iya, di zamannya Nabi Sulaiman kan Ratu Balkis adalah raja di zaman itu. Dan masyarakatnya makmur. Kemudian di zaman Nabi memang tidak ada pemimpin perempuan dalam artian Nabi ya. Tidak ada, karena memang terkait dengan kontraknya dengan fisiknya. Dalam kontrak perempuan, kalau misalnya Nabi adalah perempuan, kan itu pernah juga dipertanyakan, kenapa Allah hanya utus laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kalau dia perempuan Nabi, maka ini agak susah. Kenapa kalau ketika wahyu akan turun, sementara dia haid, ya tertahan lagi wahyu. Cuti lagi, tidak bisa lagi. Dan itu terkait dengan fisik juga. Jadi memang lebih dominan sebenarnya kepada yang namanya laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau perempuan mampu untuk memimpin, kenapa tidak? Bukan berarti kita mau melarang, enggak seperti itu. Tapi kita memang harus melihat secara proporsional bahwa memang ada perempuan yang memang di atas cara berpikirnya daripada laki-laki. Kalau dia memang bisa, kenapa tidak? Kalau kemampuannya memang ada ya. Mungkin Benazir Bhutto, Margaret Thatcher, kan luar biasa semua itu kan. Megawati, akan sampai hari ini Megawati kan masih presiden ya.
sampai hari ini. Ketua Partai Golkar. Dia di balik layar. Iya. Masih memimpin, luar biasa kan. Atau mungkin pemimpin laki-laki wajib laki-laki, tapi perempuan cukup jadi manajer. Perempuan itu lebih banyak kepada hal bendahara, misalnya begitu. Dan itu diidentikan, kenapa? Karena perempuan itu katanya lebih banyak ke rumah tangga. Tapi enggak seperti itu sekarang. Ada yang bilang lebih bagus rasa kasih sayang perempuan. Kalau di TK, memang dalam pendidik TK memang lebih banyak memang perempuan guru TK, jarang laki-laki guru TK. Ya betah mana Ya seperti itu. Harus dengan kasih sayang. Ya artinya kan di sini kita harus adil melihat karena dia sama-sama makhluk. Jadi Allah hanya mengatakan Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak mulia manusia bukan karena tampan dan cantiknya, tidak mulia manusia karena kekayaan dan jabatannya, tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi kalimat itu menandakan bahwa dua jenis, apa laki-laki dan perempuan. Siapa yang paling bertakwa? Lantas takwa itu apa, Bang? Takwa itu adalah taqarrub ilallah, itu tanya, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kafnya adalah al-qanaah, merasa cukup. Kemudian al-waw al-wara, terpelihara, al-ya dan al-yakin. Dia keyakinan dia kepada dunia dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa itu. Jadi konsepnya takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan Pak Adi tidak kecewa dengan jawabannya Pak. Artinya kan boleh saja, boleh. Perempuan tapi tidak dilarang selama dia mampu, misalnya seperti itu. Anggota dewan kita kan banyak perempuan. Berarti selama dia mampu. Kepala dinas kita kan ada perempuan. Kelurahan dan camat kita ada perempuan. Kalau kata-katanya asal dia mampu, balik sama saja dengan ya boleh kamu bersih 1, 2, 3 asal kau mampu. Cuma yang dikhawatirkan jangan sampai ketika dia memimpin lalu keluarga terbengkalai. Nah, itu pun juga yang harus diperbaiki. Makanya karena tugas utamanya perempuan itu adalah 4 saja kalau perempuan mau masuk surga. Pertama adalah perbaiki sholatmu, perbaiki zakatmu, perbaiki puasamu, dan perbaikilah ketaatanmu kepada suami. Nah, itu maksudnya. Itu yang harus kita perbaiki. Karena rumah tangga yang kecil, negara yang kecil adalah rumah tangga. Dan itu peran istri yang paling dominan di sana. Kalau rumah tangga bagus, anak-anaknya bagus dididik, maka dialah yang akan melahirkan pemimpin bangsa ke depan. Oke. Pertanyaan kedua, caleg. Pemilu brutal, memberi 350, siapa yang salah dikasih lalu tidak mencoblos. Sebenarnya kan kedua-duanya dan semua ketiga belah pihak, apakah calegnya, apakah tim suksesnya, apakah masyarakatnya, ini punya potensi untuk berdosa semua. Karena sebenarnya ini sudah masuk dalam ranah ar-rasu wal murta'u finnar. Makanya itu tadi malam dibahas juga di Pangkajene di Masjid Raya Islamic Center, itu dibahas juga mengenai masalah itu sebenarnya, jual beli suara. Padahal sesungguhnya dalam pemilu kan kita mengatakan pemilu itu jurdil kan, jujur dan adil. Tetapi ini hanya slogan dan sulit untuk kita buktikan karena orang semua pada ranah ini mau bermain seperti itu. Makanya dalam hal yang seperti ini siapa yang mau disalahkan, apakah sistem atau bagaimana? Kalau semua menginginkan seperti itu. Tapi kalau mau sepakat tidak melakukan, disitulah dilihat kualitas dewan kita sesungguhnya. Bagaimana? Makanya di masyarakat dia harus melihat secara cerdas dengan akal sehat bahwa lihatlah calon pemimpin kita ketika berbicara misalnya, lihatlah ketika dia memberikan visi misi, lihatlah ketika dia berdialog dan debat, itu dilihat kan di situ track recordnya kan seperti itu. Jadi ketika dia mampu, saya hanya kasih contoh begini, imam dipilih, itu kan yang pertama adalah fasihnya membaca Al-Quran, wasahuhum, makna wasahuhum dia fasih membaca Al-Quran dan dia fasih menyampaikan informasi kepada jamaah, kan gitu. Yang kedua dari akhlaknya, apakah dia pakai baju lengan panjang atau tidak? Kalau dia pakai baju lengan panjang, kalau dia gulung, kalau dia pakai baju lengan panjang lalu dia gulung, dan ada yang pakai lengan panjang baru tidak dia gulung, maka pilih yang pakai baju lengan panjang tidak menggulung panjangnya. Itu terkait dengan akhlak di situ. Tapi nakal apa Imam? Apaan kena bini ya Adik? Mengenai masalah istri itu tidak menjadi sebuah jaminan dia dianggap menjadi pemimpin. Oh begitu ya? Iya. Tapi sebaiknya. Karena Amas yang itu membantu kita untuk memikirkan. Gitu. Yang ketiga, haid. Perempuan haid. Jadi tidak usah lama SMP ini Pak Mul ini terlalu kecil skop kita kalau kita mengatakan SMP sudah haid. Ini penelitian tahun 2008. Itu 2008 itu sudah ada perempuan haid SD. Ada. Kelas 3 lagi. Ada. Itu penelitian seperti itu. Dan ketika itu di Sumatera memang kita pernah adakan seminar, diseminarkan itu
saya masih mahasiswa, itu sudah bahas itu hasil penelitian itu sudah lihat, oh ternyata perempuan ini cepat mengalami masa menstruasi akibat karena tontonan. Itu penyebab utama itu. Waktu baru munculnya sinetron. Ya, sinetron yang romantis, yang anak-anak SMP itu sudah mulai berdekatan dengan perempuan, dengan laki-laki. Dia sudah mulai pacaran masa-masa seperti itu, dan itu yang ditonton oleh anak-anak kita, sehingga itu proses dalam metabolisme perempuan itu cepat itu berkembang, sehingga mengakibatkan ini merasakan, sehingga belum waktunya haid dia sudah haid. Jadi kalau dia ada perempuan seperti ini haid, maka tetap aturannya ya tidak ada istilah baca Al-Quran. Tapi kalau dalam pendidikan dididik untuk dia tarwih, dididik untuk bersikir dan dalam agama, maka boleh saja. Termasuk pada saat dia mendengarkan nasihat agama dalam dakwah Islam, maka dia boleh saja. Tapi dia hanya di sekolah, dia tidak masuk di masjid. Nah itu apa-apa sebagai pendidikan. Pada dulu itu Mas kelas 1 SD sudah haid karena dia masih SD umur 14 tahun. Iya, ada memang. Dulu zaman dulu. Walaupun pakai pembalut. Walaupun perempuan pakai pembalut, masuk di masjid tidak dibenarkan karena bukan pembalutnya yang dihitung, haidnya. Haidnya melotolo sih. Kalau jual beli suara cuma ada dua. Seperti itu. Biar boleh jika tanya masuk di masjid perempuan. Dia nasangi kapan mitik na yanu Pak Ustaz tanya mitik. Bukan, haidnya. Kenapa haid? Itu karena dia racun. Dia racun di situ. Kalau tadi pertanyaan suara tadi jual beli suara yang halal ternyata ada dua. Jual beli suara burung walet. Pemanggil itu bisa itu. Kata Pak Dewan bukan sebaiknya tapi harus. Nah, mungkin terkait jual beli suara tadi. Iya. Aja nih baca bolo kok nasinggung kan. Halo Pak Ustaz. Halo juga ya. Ya mudah-mudahan Bukan yang terakhir toh? Bukan yang terakhir toh? Ya, mudah-mudahan tahun 2024 ini ada perubahan. Pimpin Ratu Balkis kata di Parepare. Iya. Oh begitu enggak? Matanrang boleh. Matanrang kalau kita tuh. Sama dengan Pak Ustaz ini orangnya juga ustazah. Oh iya. Ya, sistem itu. Jadi perempuan itu boleh sama rata. Iya. Emansipasi. Pertanyaan saya begini Bang Ude. Itu kan orang naik tanah suci biasanya ada sistem arisan. Iya. Mana nih kona tuji, Pak Mama Yolo, apa dia nule wajah arisan berikuna? Oh, arisan di. Ini kan ini kan mendre nomor sidi alena mendre Mekah. Oke. Jadi bagaimana berikutnya kalau kita yang terakhir tidak terkumpul luas, kita mendre Mekah ini? Yang terakhir ini Pak Ustaz, yang mana namanya cobaan, yang mana namanya asap, yang mana namanya peringatan. Oh iya. Ya, di Palu itu apakah asap atau peringatan? Asap, peringatan. Di Lapindo itu yang selalu keluar lumpur, apakah peringatan atau apa namanya? Atau cobaan. Oke Pak Ustaz, Assalamualaikum. Iya. Sebelum dijawab Pak Ustaz, hak sensor ada pada penyiar. Iya, silakan. Hak sensor ada pada penyiar. Pak Makir yang bolo baca semua banyak orang. Nah ini satu Makir suruh Mak B ini anggota. Gampang banget suruh Mak B. Silakan. Ya itu saja Pak Ustaz, jamin dibahas yang lain-lain. Cukup dilihat saja. Yang penasaran silakan cek di Facebook Radio Mesra. Dilanjut jawaban Pak Ustaz. Oke, jadi kan gini, doanya tadi Bang One, tidak ada masalah seperti itu. Tetapi masalahnya kan gini, masyarakat kita ini adalah notabene adalah masyarakat yang religius, lebih banyak menganut sistem bukan priai ya, tapi lebih banyak menganut sistem abangan dalam bahasa Jawa itu, dan itu kan terbagi dua, abangan, priai, dan masyarakat yang biasa. Artinya untuk konteks kita di Parepare itu memang agak menganggap bahwa laki-laki yang memang sangat dianggap lebih layak. Ya, bukan berarti menafikan perempuan, tapi memang kondisi masyarakat kita memang harus kita baca seperti itu. Sebagaimana di Sidrap itu hari, Ibu Fatma Rusdi, itu kan euforianya besar. Dalam kars politiknya, dia mau tidak mau dia yang duduk sebagai bupati. Tetapi ternyata masyarakat di Sidrap itu belum siap menerima yang seperti itu. Meskipun memang dibolehkan. Dan ulama mengatakan tidak ada masalah, boleh.
Tapi masyarakat kita belum sanggup untuk menerima seperti itu. Sebaik apapun dia, itu dulu harus diperbaiki dan itu harus ditinjau ulang kembali. Kayaknya presiden juga begitu. Iya, presiden seperti itu. Itu masih masyarakat kita sanggup nggak menerima seperti itu, meskipun memang dibolehkan. Ya. Kemudian terkait dengan ini tadi juga adalah masalah cobaan, apakah itu cobaan, atau apakah ujian, itu peringatan atau azab. Kalau dalam peringatan itu seperti pada sisi kenabian diberikan peringatan, maksudnya akan terjadi seperti ini, itu porsinya memang itu pada tingkat wali, tingkat ulama-ulama yang memang dekat dengan Allah, para nabi itu dikasih di pemberitaan bahwa akan terjadi seperti ini, dan itu bagian daripada mukjizat juga. Tapi kalau kita ini berada pada ada dua, ya. Pertama adalah cobaan dengan azab. Kalau kita umat Islam, misalnya saya begini, contohnya saja Bang Dimas dengan Abang Maman dengan Bang One, Isa Mesra, saya beribadah, selalu berdoa kepada Allah. Saya dagang, kok tiba-tiba saya rugi? Iya, rugi. Berarti saya berkata, saya diuji oleh Allah. Wajar kan? Karena memang saya dekat dengan Allah, bagus zikir saya kepada Allah, dan saya berdagang, saya diuji. Saya rugi. Berarti itu adalah cobaan. Apakah saya sabar dengan cobaan itu, atau saya bersyukur dengan cobaan itu? Tapi kalau saya tidak melaksanakan ibadah sholat, jauh daripada agama, lalu tiba-tiba saya berdagang, tiba-tiba saya rugi, maka bukan cobaan itu namanya. Tapi itulah azab. Sekolah aja kagak mau diuji. Azab itu pedih. Itu pedih. Jadi pada satu kejadian bisa saja orang lain itu cobaan, yang lain asap. Iya. Makanya yang kita harus takutkan adalah ketika asap itu turun, itu tidak berada pada tiap per individu, tapi dia berlaku pada satu kelompok masyarakat. Misalnya kalau kolektif, kalau ada asap yang turun di Parepare karena ada satu orang yang berbuat zalim, maka semua orang Parepare bisa kena. Banjir itu bagian daripada asap kecil Allah. Tapi banjir tidak pernah mengenal ini orang beriman ya. Yang paling itu orang beriman tahu. Kan tidak tuh. Semua kena. Istilahnya sarkodes, Kenapa semua kena? Karena boleh jadi dia bertetangga dengan orang yang berbuat zalim, tapi dia tidak pernah memperhatikan durnya ya. Di situ maksudnya. Pinggir rasa di Ambolo ku banjir lah kena teh bola. Tamati ke niru. Iya. Biasa. Iya. Aneh ujian eta Ambolo ku ujian. Enggak kula ada aja. Ada di balik-balik kamu. Maksudnya jempol jembatan naga. Ya, betul. Enggak, tapi sudah bagus ini alinya sekarang itu di jembatan itu sudah, artinya pernah hujan lama tapi alhamdulillah banjir. Ya mungkin karena berkahnya Katarin Sejiwa itu. Jalurnya Bang Ude itu Ambo. Kalau biasa saya ketemu kalau habis Jumatan, kan saya biasa ke situ habis Jumatan. Titip si berkahnya Mbok logo di saya. Bang Ude pulang ke Perumnas. Ya. Kita kembali ke tema Bang Ude. Beda haji dan umrah ini sendiri seperti apa? Iya, kalau haji itu umrah dulu. Umrah itu semua pelaksanaan dan tata cara ibadah haji dilaksanakan kecuali satu. Adalah wukuf. Itu saja. Wukuf beda itu. Wukuf saja bedanya itu. Nah, tapi kalau haji itu semua pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan, tidak ada terkecuali. Maka itu yang paling inti dari haji itu adalah wukuf. Wukuf di Arafah. Makanya kata Nabi al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Artinya meskipun orang sakit tetap harus dibawa ke sana untuk nginap dulu. Dia harus wukuf di sana. Itu simbol pertemuan umat manusia. Karena itulah haji itu di Mekah itu adalah akhirat kecil. Akhirat kecil di situ maksudnya. Pada semua ketemu. Itu di padang masyar di padang Arafah itu ketemu semua wukuf di Arafah. Jadi di situ yang harus kita lakukan di sana itu Bang Dimas dengan Bang Maman, Ananda Nurjana kalau nanti berangkat haji. Amin. Itu yang dilaksanakan perbanyak zikir, perbanyak salat taubat, perbanyak tilawah Al-Qur'an. Yang banyak dilakukan jamaah-jamaah kita Indonesia ini. Kenapa aku sampai di sana arisan? Iya. Bentuk arisan seperti itu. Jual rokok. Iya. Itu biasanya dari apa? Dari pembimbing yang biasa ya. Titip. Iya. Karena memang rokok di sana mahal. Ada pertanyaan ini Bang Ude. Saya kira ada hadisnya kalau wanita itu jadi pemimpin maka tunggulah kehancuran. Bagaimana itu?
Enggak, bukan. Kalau tidak pandai dia aja. Yang dimaksud di sini yang dimaksud di situ kalau orang dikasih kepercayaan sementara bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Meskipun dia laki-laki, apalagi kalau dia perempuan, memang sudah fisiknya. Kenapa perempuan sudah dianggap tidak layak memimpin? Itu satu pendapat ya. Karena pemimpin itu memang dia harus kuat. Kemudian tahan nggak dia dibully? Tahan nggak dia mendengar suara yang keras ya, seperti itu? Tahan nggak kira-kira? Karena perempuan itu ada yang dia tidak tahan mental seperti itu. Kalau memang dia dididik seperti itu, makanya boleh saja, tidak ada masalah. Yang dimaksud itu tunggulah kehancurannya adalah ketika dia berbuat zalim sebenarnya. Ya, ada yang layak, tetapi mereka paksakan diri untuk maju, maka ini tidak boleh. Itu yang disebut dengan tunggulah kehancurannya. Ya, yang tidak proporsional maksudnya. Tapi kalau dia layak, kenapa tidak? Karena sudah diajarkan kita beberapa kabupaten. Kan di lu kan Bu Indah kan sudah berapa periode itu? Dua. Itu hancur nggak? Justru aman. Makmur kan? Ya, aman. kecuali bencana banjir kemarin. Kan tidak seperti hampir itu. dialami semua. Gitu. Iya. Bisa kayak jadi wali kota. Hah? Ya, semua bisa. Iya. Semua bisa. Kecuali wali nikah nggak bisa. Nah, terkait dengan yang haji arisan itu, itu kan utang ya. Iya. Sementara Rasulullah itu menganjurkan kalau kau mau haji ke anakmu, kemudian kamu tidak punya biaya, maka pinjamlah sama tetanggamu. Akikah ya? Akikah. Iya, akikah. Tapi kalau kau berangkat haji, maka jangan berutang. Itu dulu dasarnya. Nggak boleh. Ya, arisan itu utang. Yang dimaksud di sini man istata'a ilaihi sabila, istata'a di situ maknanya adalah mampu. Pertama memiliki memang kemampuan secara fisik, jasmani, rohani, kemudian memiliki kemampuan finansial, ekonomi. Artinya ada yang dibawa pergi dalam perjalanan dan ada yang ditinggal untuk keluarga. Dan tidak boleh menjual harta satu-satunya sebagai sumber kehidupan dan itu dijual untuk berangkat ke tanah suci. Iya. Kalau tidak salah kemarin kita bilang tetangga yang kelaparan saja kita kan tidak ini kurang abdol ya kalau misalnya haji sementara tetangga itu kelaparan. Iya, tidak boleh. Itu yang kita contohkan kemarin kan, hajinya diterima oleh Allah hanya karena hajinya di depan pintu fakir miskin. Iya. Jadi ini pelajaran kepada kita, disitulah bentuknya kita memang bersosial. Iya. Kalau dalam medsos itu sosialita. Banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Ya mudah-mudahan Ustaz Dewan mendengar. Aman nih monitor Pak Kamal. Bukan soal menikah. Ya, nanti ada bab khusus soal menikah insya Allah kalau tidak salah hari ke-16. Ada ya bahkan kok. Ada juga sebagian pemahaman tentang ada di Gunung Bawakara ini tuh katanya haji kecil. Tidak ada haji kecil di sana. Kalau animisme ada. Kepercayaan animisme ada di sana. Animisme ya. Ajaran animisme ada. Dia pangkat tuh haji bicu garek koro. Tidak ada haji kecil di sana. Dan tidak ada dalil yang mendukung. Kalau seperti animisme dalam bahasa Jawa itu namanya kejawen. Kejawen itu. Artinya percaya dengan aliran-aliran yang animisme yang baik-baik, yang transenden itu. Itu saja. Jadi pemahaman sesat itu. Iya, tidak boleh. Sudah jelas. Tidak boleh itu ya. Haji itu ada di tanah haram. Tapi yang ada itu dalam hadis, haji itu dapat pahala ketika kita mau tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca satu kali itu sudah mendapat pahala haji umrah. Cuma belum bisa dipanggil haji. Iya. Ya. Belum bisa. Wah, iwacam mematil ko menina pusat di kubayo pada haji nanti. Ya, ada juga mungkin lepas dari haji nih Bang. Ada pertanyaan saya. Itu kan kalau wukuf kita di Arafah, itu kan kadang berbeda dengan waktu kita di Indonesia. Tanggalnya tanggal masihnya. Nah, bagaimana dengan puasa? Kita ikut ketika wukuf kah atau ikut pada penanggalan setempat? Ikut penanggalan setempat sebenarnya. Artinya kan kita di sana beda 5 jam. Di mana kita berada? Iya, di mana kita berada. Kan mengatakan itu ikuti pemerintah setempatmu, bukan ikuti pemerintah Arab Saudi. Ini kita keliru di situ memahami. Kita sholat saja memang dia kalau tidak lihat imam tidak bisa. Masa kita punya pemerintah di sini baru pemerintah orang lain begitu ikuti. Tapi kan katanya narasinya wukuf. Iya, cocok ini wukuf, tapi wukufnya itu kan dilihat momennya. Kan misalnya dia berwukuf, sementara kita di sini sudah malam.
Masa kita langsung mau puasa malamnya begitu? Besoknya baru puasa. Nah gitu, itu sudah mau ikut mati itu. Karena kan kalau pengalamannya kan begitu, kalau kita ikut misalnya kalender di sini, orang di Mekah sudah Lebaran, nah ini hari kan hari haram untuk kita puasa. Makanya tidak bisa, karena kita tidak bisa ketemu, karena kita beda 5 jam. Sementara saja duta besar untuk Arab Saudi Indonesia, itu mereka ikut Indonesia, dia tidak ikut pemerintah Arab Saudi. Oh gitu ya? Iya, kenapa? Karena di situ mengatakan ikuti pemerintah setempat. Lihat mana kan? Lihat mana? Dia tawakal ke Tommy. Dia biasa makutana tuh ya. Ada keluarga kita yang berangkat ke Arab Saudi, begitu dia telepon, hukum nih kowe. Iya. Mesti mah puasa no Pak. Di pagi enak kok dia kowe banyak mah puasa. Nah, itu sudah bisa, baru maksudnya gitu. Jadi tetap kita ikut penanggalan setempat ya. Iya, artinya kalau begini saja amannya, kita tidak punya ilmu ke sana, berikanlah kepada pemerintah. Kita saja di Indonesia itu beda berapa waktu. Ada 3 kan? Kita, WIB, kemudian gitu. Oke. Ya. Dipersingkat saja Pak Umar karena durasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan haji ini, Pak Ustaz. Apa itu? Terkait dengan haji ini. Oh ya haji, ya silakan Pak. Iya. Saya pernah dengar itu, abdalnya itu orang yang haji, bagusnya suami istri. Iya. Suami istri ya. Saya lihat ini, khususnya tidak tahu apakah di Sulawesi Selatan atau Indonesia pada umumnya, rata-rata itu kalau uangnya dianggap tidak cukup, rata-rata perempuan yang disuruh yang juga naik, Pak. Oh gitu. Iya. Apakah memang ada dalam dari nama kita itu bahwa kalau tidak ada uang tidak cukup, harus perempuannya yang duluan baru artinya kalau ada uang. Iya. Oke. Saya kira Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jelasin ya. Gini, haji itu bagusnya memang suami istri. Betul, itu dulu. Konsepnya dulu. Kenapa? Dulu masih rawan. Kendaraan kita belum naik kapal, masih naik kapal laut. Kapal layar. Setengah tahun. Makanya kalau tidak ada muhrim, itu bisa berbahaya. Iya. Sekarang tidak ada masalah. 8 jam. Ini ada masalah. Iya. 11 jam sampai naik pesawat, dan itu sudah banyak masyarakat kita sudah paham betul perjalanan mengenai masalah haji. Nah di situ ada manasik, berapa kali orang manasik, baru kita sampai ke tanah haram. Di tanah haram ada manasik lagi. Itu sudah banyak polisi, sudah banyak tim keamanan di sana. Jadi meskipun perempuan tanpa muhrim itu sudah bisa melaksanakan haji. Ya, karena memang sudah dijaga nilai keamanannya kepada petugas haji. Itu sudah. Dulu memang tidak seperti itu. Memang lebih bagus suami istri. Tapi sekarang pun memang afdalnya memang punya pendamping. Kenapa? Karena muhrim dengan suami istri itu kita saling menjaga. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian terus bagaimana dengan yang apakah memang ada dalil yang mendukung bahwa memang harus perempuan dulu? Tidak. Sebenarnya dalilnya yang dipakai adalah bahwa laki-laki itu mencari nafkah untuk istrinya. Dan belanja itulah yang mereka tabung untuk berangkat ke tanah suci. Tidak ada masalah kalau memang tidak sanggup untuk dua, maka memang dilakukan istri. Kenapa? Memberi penghargaan kepada seorang istri yang beraktivitas di rumah tangga sambil membantu suaminya, melayani suaminya. Maka suami, ya budaya kita orang Bugis itu memang mendahulukan itu perempuan naik ke tanah Saking cintanya itu suami Ini Tomio gitu mak, koro Jawa minta orangnya jolo. Iya. Berarti laki-laki setia memang. Jadi kalau mau lihat laki-laki yang setia dan laki-laki yang punya moral yang paling bagus, moral force-nya, itu adalah orang Bugis. Terus janda? Paling bagus orang Bugis. Iya. Dia rela untuk istrinya. Daerah lain tidak ada seperti itu memang. Kita lagi masyarakat Bugis itu memang ipakalap imakunrei. Iya. Namun ada, namun kadang pandanna kapan noko dan nana toki. Pokoknya ipakalap bijolo. Ya, banyak pasti patari bang. Apa waktu ini? Oh ya boleh. Oke. Baik, silakan. Kita closing ya. Langsung ke Fadilah ya. Baik, insya Allah bahwa insya Allah saya ulang kembali. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah. Malam ke-8 Ramadan dengan judul tema ceramah adalah ibadah haji dan umrah. Dengan fadilah Allah akan memberinya pahala seperti yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Man aradal hajja
falyu'ajjil fa innahu kada yamru al-mar'i min tadillu ar-rihalatu wa taqulul hajj. Jadi barang siapa yang ingin pergi haji, man aradal hajj falyu'ajjil, yang pergi haji, maka fa innahu, sesungguhnya dia, maka hendaklah dia bersegera, ya. Pada yamridu, berarti dia harus bersegera, karena sesungguhnya kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang ada saja halangannya sehingga kita tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Kemudian haji terbagi kepada 3, haji mardud dan haji mabrur. Yang paling tinggi adalah haji mabrur, dengan ciri yang utama adalah it'amut ta'ami wa layyinul qalami. Dia senantiasa memberi makan kepada yang berhak dan selalu menjaga ucapannya dengan lemah lembut. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali dengan haji yang mabrur, diharamkan kulitnya disentuh oleh api neraka bagi haji mabrur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insan mesra sekalian dimanapun berada, terima kasih telah menyaksikan dialog keagamaan kita pada sore hari ini bersama Bang Ude. Kami segenap tim Radio Mesra pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan selama acara berlangsung. Sampai ketemu kembali di acara dan di jam yang sama esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti